Ya saudara, kita masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dan Nitya masih dengan Kak Dewa. Kita masih akan berbicara tentang resiliensi di masa pandemi COVID-19. Ya Kak, tadi sudah kita di awal menjelaskan ya resiliensi itu apa ke saudara-saudara di rumah. Ternyata resiliensi itu adalah sebuah bentuk ketahan malangan gitu Kak ya, dari masa-masa sulit, khususnya sekarang pada saat pandemi COVID-19. Tadi juga sempat dibahas memang lingkungan juga berpengaruh terhadap resiliensi seseorang begitu kayak lingkungan yang suportif. Nah itu kenapa bisa lingkungan itu juga mempengaruhi resiliensi seseorang Kak? Karena Nitya pikir awalnya memang full dari individunya. Kalau individunya pola pikirnya baik ya dia pasti akan resiliensi. Ternyata lingkungan juga berpengaruh ya Kak ya? Sangat berpengaruh kalau lingkungan. Kalau kita lihat kalau resiliensi itu dari lingkungan ya. Nah, lingkungan suportif itu tentunya akan memberikan motivasi ya bagi kita. Jadi kita akan lebih termotivasi dan itu akan membesarkan hati kita pada saat kita mengalami keberuntungan, ketidakberuntungan ya, ketidakberuntungan ataupun kemalangan begitu. Nah, tapi yang paling penting lagi nih sebenarnya kalau kita lihat lingkungan, bagaimana kita mempersepsikan lingkungan kita, Mbak. Nah, bagaimana sih kita, karena sometimes seperti ini ya, kita tidak bisa memilih lingkungan nih. Gitu. Misalnya kita, ini masalahnya gitu. Jadi pada saat kita ada dalam sebuah situasi di mana misalnya situasi pekerjaan, di mana kita tidak bisa memilih lingkungan kerja kita karena memang itulah di sana kita di sana yang ada seperti itu. Kita harus deal di situ gitu loh dengan hal tersebut. Sehingga bagaimana kita mempersepsikan dunia sosial kita itu menjadi penting pada saat ada situasi yang tidak bisa kita kendalikan seperti itu. Jadi tidak semua situasi bisa kita kontrol kan. Dan satu lagi, kita tidak bisa mengubah orang lain. Betul. Kita yang harus mengubah diri kita atau persepsi kita terhadap apa yang dilakukan orang lain terhadap diri kita. Begitu. Iya, salah satunya dengan kita mengubah persepsi yang negatif menjadi yang lebih membangun mungkin di masa pandemi sekarang ya Kak ya. Betul sekali ya. Jadi kayak ya udah virus ini memang sudah terjadi ya, yang kita bisa lakukan hanyalah mengikuti protokol kesehatan supaya kita aman. Mungkin kurang lebih begitu ya Kak. Betul, ya. Mempersepsikan gitu. Jadi cemas itu boleh asal nggak berlebihan. Asal nggak berlebihan ya, sesuai dengan sewajarnya aja. Sewajarnya aja. Karena katanya kalau kecemasan juga membuat kita lebih aware gitu ya Kak ya. Perlu juga ya Kak ya. Oke, nah dalam resiliensi ini kan pasti ada komponennya Kak ya. Komponen-komponen resiliensi itu apa aja sih Kak? Nah, kalau kita bicara komponen ya, sebenarnya kalau resiliensi itu memang ada komponen seperti Mbak Nitya bilang tadi, bagaimana kita bisa berpikir lebih positif ya terhadap hal-hal atau ketidakberuntungan yang terjadi dalam diri kita. Sebenarnya itu ada caranya. Mungkin kita berpikir positif, oh ya gampang sekali sih bilangnya berpikir positif. Ini caranya gimana gitu? Apa saja yang harus diubah kan begitu ya? Kira-kira. Wah ini Kak Dewa gampang banget nyuruh pikir positif. Iya. Ngomong doang ini pikir positif. Nah ini caranya nih ya sekarang ya pemirsa ya gitu. Kalau kita di sini caranya adalah mungkin kalau kita berpikir positif itu kita yang pertama, ini saya ambil dari teorinya adversity quotient, itu miliknya Paul G. Stoltz ya. Paul G. Stoltz itu, jadi adversity quotient ini termasuk baru karena kita dulu berpikir bahwa yang sukses itu IQ ya. Terus yang kedua itu mulai beranjak lagi teorinya kalau orang sukses itu EQ, emotional quotient-nya yang tinggi. Baru tambahan lagi spiritual quotient-nya. Nah, baru-baru ini nih ya sekitar itu termasuk baru lah ya 2000-an ya. Jadi ada EQ, adversity quotient. Nah, adversity quotient ini lebih pada bagaimana yaitu resiliensi. Bagaimana kita bisa lenting balik ya dari keadaan terpuruk kita begitu. Nah, salah satunya adalah mengubah pola pikir kita gitu, Mbak. Bagaimana cara mengubah pola pikir kita berdasarkan teori ini gitu. Sebenarnya ada 4. Jadi komponennya ada 4. Ada kontrol, itu C itu kontrol ya. Jadi kontrol itu adalah kita harus memiliki kontrol atau kendali terhadap diri kita. Jadi we are the master of our soul gitu ya. Jadi kitalah yang nahkodanya dari diri kita itu kita. Sehingga kita harus memiliki kendali terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, sense of control. Jadi kita jangan hanya pasrah ya. Hanya ya udahlah gitu. Sudah memang gini nasibnya. Sebelum sampai ke situ coba kita kendalikan dulu begitu ya, apa yang masih bisa dikendalikan. Terus yang kedua itu ada origin and ownership. Nah, bagaimana caranya berpikir lebih positif itu adalah dengan tidak menyalahkan keadaan. Seperti sekarang ya. Seperti sekarang ya. Tapi juga tidak terlalu menyalahkan pada diri sendiri. Iya, intinya kita harus melihat sesuatu itu dengan lebih realistis, namun juga objektif.
Jadi pada saat pandemi, oh ya, oke, pandemi ini memang membuat saya begini. Ya, sayanya juga mungkin saya terlalu sensitif, mungkin saya terlalu kepikiran aja gitu. Nah, sehingga kita harus menyeimbangkan antara bagaimana asal dari kemalangan yang kita rasakan gitu. Jadi jangan kita terlalu menyalahkan diri sendiri, ataupun malah kita lepas tanggung jawab menyalahkan keadaan. Oke, istilahnya apa tadi Kak yang O itu? Origin and ownership. Oke. Jadi origin itu dari sumber kemalangan kita, ya. Ownership itu adalah kepertanggungjawaban dari apa yang terjadi di sekitar kita, begitu. Itu O. Yang ketiga itu ada R. Nah, ini core ya, C-O-R-E ya, core ya. Ada R itu reach, itu adalah seberapa dalam dampak psikologis yang kita rasakan terhadap ketidakberuntungan yang kita alami, begitu. Nah, reach ini juga begini, maksudnya pada saat, ini contoh ya, lebih mudah ya, kalau kita reach itu bahasa Indonesia kan jangkauan. Betul. Nah, seberapa jauh atau seberapa dalam masalah kita menjangkau aspek kehidupan kita, gitu. Nah, kita harus semakin pintar atau semakin mulai mengidentifikasi kira-kira masalah kita ini berhenti di mana, gitu. Jangan sampai berembet. Misalnya kalau kita ada masalah di pekerjaan, stop. Stop di situ, jangan dibawa kemana-mana gitu. Betul. Ya, ini masalah pekerjaan. Stop di sini. Nanti kalau saya pulang ke rumah, ke keluarga saya akan biasa lagi gitu. Karena there's no problem di sini, begitu. Kita harus pintar begitu. Orang yang pintar begitu itu kelihatannya tenang terus. Karena dia bisa, pertama dia bisa mengidentifikasi masalahnya. Dan dia bisa mengklasifikasi, oh hanya di sini, hanya area ini. Sehingga nanti di area yang lain saya tetap akan bisa lebih stabil begitu ya, lebih resilient. Yang keempat itu ada endurance. Nah, endurance ini, kalau endurance mungkin sering kata kita dengar kuat ya, kekuatan ya, gitu, ketahanan ya. Endurance itu berarti daya tahan. Daya tahan itu berarti begini, kita harus berpikir bahwa nothing's lasting forever gitu loh. Nothing lasts forever ya. Jadi tidak ada sesuatu yang abadi. Bahwa semua hal itu mungkin berubah. Termasuk juga ketidakmalangan yang kita alami. Jadi pada saat pandemi ini kita harus bisa berpikir pasti ada akhirnya. Ya, pasti ada endingnya kok ini meskipun gitu. kita masih belum tahu kapan ya. Iya betul, meskipun kita tidak pasti ya. Tapi nggak ada tahu juga yang pasti Mbak kapan ya selesai ya. Tapi kita harus punya keyakinan itu. Ya, itu makanya dibilang adalah pola pikir, keyakinan. Meskipun sometimes kenyataannya tidak seperti itu, tapi paling tidak dengan kita berpikir seperti itu, kita akan menyelamatkan psikologis kita sendiri begitu. Berarti si core tadi juga kita perlu latihan dong ya Kak untuk bisa perlu latihan, perlu latihan. Jadi harus diingat-ingat terus. Jadi pertama kita harus apa hal yang saya masih bisa kendalikan, kontrol. Kita juga harus lebih objektif melihat masalah, asal masalahnya dan itu tanggung jawab siapa begitu ya, lebih objektif. Dan kita juga harus mulai mengkotak-kotakkan masalah. Jadi jangan sampai masalah itu keluar dari jalurnya, mempengaruhi aspek kehidupan kita yang lainnya. Dan juga kita harus memiliki keyakinan, ya kita harus, itu latihan, itu latihan ya. Jadi kalau kita dalam psikologi itu semuanya exercise. Ya, pada saat kita memberikan sebuah, ini anggapannya mungkin bukan treatment ya, jadi awareness pengetahuan psikologi, kita bagi pemirsa yang mendengarkan itu harus ada latihan, itu pasti exercise ya, dan willingness, kesediaan, betul. Harus ada willingness. Jadi harus ada kesediaan untuk melakukan 4 ini, core ini, termasuk juga endurance adalah keyakinan bahwa semua akan menjadi lebih baik. Betul. Begitu. Jadi kalau misalkan saudara di rumah bertanya, gimana sih cara berpikir positif? Tadi sudah dijelaskan ada core tadi, dan itu pun juga perlu latihan ternyata. Tidak yang langsung jebret, besok kita langsung wise gitu. Besok kita langsung tenang. Enggak, semua perlu latihan ya Kak ya. Yang penting tadi ada, yang paling penting kalau menurut itu yang itu tadi ya, kemauan itu ya, willingness itu. Yang penting kita mau nih, kita mau berubah nih pola pikirnya untuk bisa menghadapi pandemi sekarang. Resilience juga gitu. Dan juga berarti memang setiap orang tadi kan sudah dikatakan berbeda-beda ya Kak ya, bisa karena faktor
lingkungan, Betul. kemudian bisa juga karena personality-nya. Tapi memang berarti setiap orang punya tingkat resiliensi yang berbeda-beda ya Kak ya? Betul sekali ya Mbak Oke. Rita. Jadi memang cara tadi bilang exercise, seberapa lama sih harus exercise Iya, gitu. Nah ini kalau kita lihat, nah kita harus masuk lagi ke individual differences-nya. Oke. Jadi setiap manusia itu tidak ada yang sama. Kita punya keunikan dan kita punya kelebihan juga kekurangan yang sudah memang kita bawa dari sejak kita lahir Iya, ya. iya. Sehingga begitu juga terkait dengan psikologis kita, tidak ada yang bisa menjamin kapan akan resilient, berapa lama latihannya untuk resilient, itu tidak bisa. Iya. Karena kenapa? Banyak faktornya. Kalau kita trace back ke paling Paling dasar core-nya, ya, paling paling dasarnya banget dasarnya. ya gitu. Kita kan memiliki sesuatu yang relatif menetap, itu kita memiliki karakter ya. Iya, Jadi karakter kita itu mempengaruhi juga bagaimana kita merasakan dan bagaimana kita mempersepsikan sesuatu. Oke. Jadi ada hal-hal, misalnya ada sebuah masalah yang bagi orang kebanyakan itu sepele masalahnya begitu. Tapi bagi orang yang mungkin karakternya dia agak sensitif, dia cepat perasa ya, melo ya, melankolis mungkin ya. oke. Melankolis, dia akan mempersepsikan hal yang sepele tersebut menjadi sesuatu yang lebih dalam Iya, yang lebih begitu. dalam. Betul. Dan tentunya perlu lebih lama exercise-nya Iya. untuk bisa menjadi lebih Nitya dan resilient Kak Dewo ya. mungkin bisa beda juga Iya, resiliensinya, betul, tergantung iya. tadi itu yang paling core, karakter yang sudah kita Karakter bawa, bisa. ditambah lagi yang tadi kita sudah jelaskan di awal juga lingkungan Lingkungan, juga iya. yang mempengaruhi Benar. kemauan kita juga dan sebagainya. Berarti memang banyak sekali, memang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan saudara bilang kok susah ya rasanya, bukan susah, mungkin belum gitu ya Kak iya, ya. Belum betul. sampai di titik itu. Belum Jadi sampai. kita harus memang terus melatih diri kita untuk bisa sampai ke titik resiliensi ini. Tapi Nitya penasaran juga gimana sih apa yang akan terjadi jika seseorang itu tidak bisa ada di tahap resiliensi? Pasti ada salah satu ini, tapi selain satu ini kan, Oke. karena kita akan bahas lebih lanjut lagi apa yang akan terjadi jika seseorang itu tidak bisa mengembangkan resiliensinya. Ya, oke. Dan saudara, kita masih akan membahas tentang resiliensi di masa pandemi COVID-19, tapi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi, Ruang Psikologi.